Halo, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya ya. Jadi di sini kita akan mencoba membandingkan key value database dengan relational database gitu. Kalian sudah familiar dengan relational database dan bagaimana uh, dari relational database ini perbedaannya dengan key value database. Di sini saya akan coba bandingkan ya, saya akan mengambil representasi DBMS untuk kalau yang dari relational database itu adalah Oracle, sementara kalau untuk yang key value database itu adalah dari React. Jadi kalau kita lihat ya, pemetaannya atau mapping antara Oracle atau React gitu ya, atau relational database maupun key value. Nah, di sini kita bisa lihat kalau di Oracle itu kita kenal itu ada database instance, sedangkan kalau di React itu disebut dengan React cluster. Tabel di Oracle itu, kalau di React itu serupa dengan bucket. Sebelumnya kita sudah bahas bucket juga. Kemudian row, masing-masing row di Oracle itu kalau di React itu adalah key value. Jadi sebenarnya di React itu kalau kita representasikan dalam bentuk tabel hanya terdiri dari dua kolom ya, key ataupun value. Dan kalau di Oracle kita ada row ID, di sini ID-nya itu adalah key-nya. Oke, kemudian kita coba lihat bagaimana perbedaan modeling datanya atau data model yang ada di key value dengan maupun yang ada di relational database. Ini adalah contoh skema IRD sederhana yang mungkin kalian juga sudah familiar ya, di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah pernah digunakan. Ini adalah relasi advisor ya antara students dan profesor, di mana di sini kalau kita lihat relasinya itu adalah one to many, di mana satu student hanya bisa memiliki satu profesor dan satu profesor bisa membimbing banyak student. Dan ya kalian udah tahu ya kalau ini adalah IRD-nya, ya silahkan nanti kalian coba translasikan ya ke dalam bentuk relational model ya. Sebenarnya ini masih gampang ya. Jadi tinggal nanti di sini ditambahkan foreign key-nya, foreign key dari profesor, entity profesor yang ada di sini. Seperti itu. Jadi kita bisa lihat ada dua tabel di sini dan kita bisa melakukan join antara student dengan profesor gitu. Dan ini adalah list atribut dan yang di garis bawah ini adalah yang menjadi primary key-nya. Untuk kasus yang sama, advisor ini gitu ya, kalau kita modelkan dalam key value, maka hasilnya seperti ini. Kita masih tetap punya dua tabel, tabel student dan profesor ya. Tetapi perhatikan di sini kolomnya itu berbeda. Di sini kita hanya seperti yang saya katakan tadi ya, kita hanya punya key dan value. Dan di sini tidak ada foreign key. Kalau kalian lihat di sini tidak ada representasi foreign key di sini. Dan sebelum masuk ke foreign key kita lihat dulu ya value-nya di sini. Value-nya di sini pun tidak atomic ya. Jadi key-nya ini hanya seperti auto increment seperti ini ya 1 2 atau 1 2 dan di dalamnya ini diisi value semua atribut yang ada yang menjadi kolom ya sebelumnya di relational database. Sekarang dibentuk dalam representasi seperti ini. Name siapa, date of birth-nya berapa gitu ya. Sampai seterusnya. Jadi ini akan membentuk objek sebenarnya. Oke. Dan untuk profesor juga sama, ini akan menjadi objek gitu. Jadi ya untuk masing-masing student itu ya kita representasikan nilainya seperti ini. Instead of kita tambah baris, tambah kolom maksud saya, ya di sini kita akan melakukan penumpukan atribut di sini gitu ya. Masing-masing atributnya akan kita stack dalam bentuk objek seperti ini, di mana ada name, date of birth, ID card, semuanya kita gabung dalam satu single value seperti ini. Dan seperti tadi ya, kalau di relational model, relational database maksud saya, ada join antara student dengan profesor. Kita bisa lakukan join. Nah, kalau di sini kita tidak lakukan join, jadi perhatikan untuk data supervisornya itu di-insert di sini, ditambahkan. Jadi ada supervisor titik dua, kemudian ini adalah data tentang supervisor dari student yang namanya Scott Summers. Jadi kalau kita perhatikan ini sebenarnya duplikat dengan yang ada di sini ya, Emma Frost. Oke. Datanya duplikat. Jadi kita harus menduplikasi data itu
gitu. Jadi di supervisor ini, uh, instead of kita hanya kita tuliskan foreign key-nya di sini kita bawa semua data atau kita duplikat data itu, dimasukkan ke dalam tabel student, sehingga dia di bawah tag supervisor. Jadi ini adalah perbedaan bagaimana data model yang ada di key value dengan yang ada di relational database. Sekian video dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya.